ada beberapa hal yang saya catat Pak Ardhito yang menjadi pertanyaan dari ahli Budiawan, Dr. Budiawan yang dihadirkan dalam persidangan. Yang paling mutlak, yang paling telak adalah mengenai keraguannya terhadap kesimpulan yang selama ini Anda berusaha buktikan di buka persidangan bahwa penyebab matinya Mirna adalah sianida. Ia yakin betul bahwa sianida tidak ada atau bukan menjadi penyebab matinya Mirna. Ya, terhadap kesimpulan dari Pak Budiawan tadi itu sebelum beliau menyampaikan kesimpulannya, beliau tadi sudah menjelaskan bahwa beliau hanyalah menjelaskan, menerangkan dan menganalisa hanya terbatas pada keadaan-keadaan hasil toksikologi, di mana tadi hanya berkomentar atau menerangkan terhadap hasil lapor BB1 sampai dengan BB7. Sementara tadi atas pertanyaan dari rekan kami juga, beliau tidak melihat, tidak mempertimbangkan data-data yang terungkap selama ini di persidangan, seperti berita acara ataupun keterangan dari saksi Hani ataupun dari saksi Devi, artinya tentang kondisi-kondisi keadaan korban sebelum meminum ataupun ketika sesaat meminum. Saya pikir yang harus dipertegas dan harus dicermati adalah batasan-batasan itu. Logis kalaupun Dr. Budiawan mengambil kesimpulan atas keterangannya, menyimpulkan keterangannya berdasarkan sebuah data yang terbatas, maka juga hasilnya juga tidak akan komprehensif. Pak Ardhito, setidaknya kami catat ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh Dr. Budiawan mengenai terlalu besarnya kandungan sianida di dalam gelas 7.900 yang menurutnya itu akan membuat kolaps banyak orang di sekitar Olivier kalau memang betul yang ditemukan 7.900. Kemudian dari pH 13 yang menurutnya terlalu besar, seharusnya pH itu lebih kecil di dalam lambung kalau tidak salah catatan saya seperti itu. Kemudian juga seharusnya ditemukan tiosenat sebagai turunan dari sianida sebagai sisa atau zat sisa yang seharusnya ditemukan dalam organ Mirna ketika itu, namun tidak muncul di visum et repertum. Oke, kalau masalah tadi yang diterangkan oleh Dr. Budiawan, pertama kan masalah besarnya itu kadar sianida ya sebesar 7.400 dan 7.900 di dalam itu, maka akan mengakibatkan orang sekitarnya juga akan terdampak, kolaps gitu ya. Menurut saya ada satu hal yang janggal, yang akhirnya jadi kontradiktif, bahwa perlu dicermati bahwa 7.400 sianida yang ada itu ada di dalam larutan Vietnam Ice Coffee, sisa minuman yang ada di dalam gelas, dan itu kadarnya adalah senyawanya adalah natrium sianida. Kemudian yang 7.900 juga adalah yang ada di dalam botol larutan, kadarnya ada gandengannya senyawanya natrium sianida juga. Sedangkan yang diterangkan tadi itu adalah ketika sianida dalam bentuk gas, hidrogen HCN ya, hidrogen sianida. Nah, ini suatu hal yang kontradiktif dan tentu saja itu sebenarnya tidak bertentangan dengan keterangan dari Pak Gelgel yang tempo hari juga menerangkan bahwa ketika beliau melakukan percobaan atau bahasanya rekonstruksi sianida, rekonstruksi Vietnam Ice Coffee, beliau di rekonstruksi yang keempat itu kan membuat rekonstruksi ketika natrium sianida dicampurkan dalam bubuk kopi kemudian dituangkan. Itu langsung bau dan akhirnya semua langsung bau. Itu sinkron dengan keterangan dari Pak Budiawan. Memang sianida dalam kadar sekian tapi berbentuk gas. Itu yang membuat kemungkinan kolaps. Tapi kalau berbentuk cair yang merupakan senyawa dalam Vietnam Ice Coffee, ketika yang sudah dijelaskan oleh Dr. Gelgel tempo hari yang sudah melakukan percobaan, ada sebuah perlakuan khusus untuk dapat membauinya, kan begitu. Bahkan Dr. Gelgel pun ketika kemarin menjelaskan bahwa mengurungkan percobaan yang memasukkan sianida NaCN ya, NaCN garam, kalau begitu ya, bentuk garam ke dalam air panas.
itu tidak jadi dilakukan karena itu tentu. Nah, itu efeknya sama sebenarnya. Cuman dalam hal ini maka masyarakat juga harus jelas, harus jelas, cermat memperhatikan keterangannya seperti apa. Tadi yang diterangkan adalah ketika sianida dalam bentuk gas yang diterangkan, kan seperti itu. Itu dalam hal sianidanya. Kalaupun dalam pH-nya dasar yang dijadikan pijakan tentunya apakah itu pH kita juga tidak paham karena itu tentunya sangat teknis ya. Psikolog sangat teknis, kita tidak bisa memahami apakah cuman yang jadi kalaupun tadi di urutannya diterangkan tadi berurutannya ada ketika beliau setelah menerangkan sianida 7.400 akan membuat kolaps orang-orang di sekitar itu kan tadi kemudian beliau memperhitungkan pH-nya. Nah, kalaupun pH-nya itu juga yang dihitung adalah pH yang sianida dalam bentuk gas, ya tentunya lain dengan objek hasilnya. Artinya begini, yang perlu dicermati adalah analisa yang dilakukan oleh Dr. Budiawan ini adalah sebuah analisa mengomentari hasil. Beliau tidak melakukan percobaan sendiri terhadap sianida. Ada satu hal juga yang paling krusial tadi kami sempat tanyakan langsung kepada Pak Oto Hasibuan yang menurutnya BB3 dan BB4 cairan lambung 0,1 begitu dan juga BB4 bagian lambung dan juga bagian organ lain seperti hati dan juga empedu begitu yang tidak dimunculkan selama 17 kali persidangan oleh jaksa karena menurutnya seharusnya ini yang punya nilai signifikansi lebih untuk kemudian bisa memperlihatkan bahwa ada kemungkinan penyebab kematian Mirna selain sianida. Mengenai BB3 ya, BB3 pembanding dan BB cairan lambung. Oke. BB3 kalau ya BB3 sudah artinya kemarin sudah kita bahas bahwa itu hanya pembanding saja untuk yang normal seperti apa sih Vietnam Ice Coffee itu. Artinya tidak memiliki itu hanya sebagai pengetahuan saja. Oh, kalaupun yang normalnya seperti ini. Nah, berarti yang diminum Mirna ini berarti kan tidak normal kan ya seperti itu saja. Kalaupun terhadap cairan lambung memang itu yang beberapa kali saya selalu jelaskan dan saya hanya mengutip saja dari Pak Nur Samran ya ketika beliau memberikan keterangan ahli bahwa Lab4 dalam hal ini tidak mampu atau begini bahasanya 0,1 itu adalah sebuah sampel yang sangat sedikit sehingga yang terdeteksi hanyalah pH-nya saja tidak dapat karena volume yang sangat sedikit tidak mampu untuk mendeteksi zat-zat lain selain hanya pH. Itu yang. Oleh karena itu di hari keempat kemudian dilakukan pengambilan otopsi bersih. Bukan, itu semua dilakukan oleh Lab4 itu pada hari yang sama. 19.40 ya? Bukan, artinya sampel-sampel itu dari BB1 sampai dengan BB7 itu pemeriksaannya dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 10. Artinya BB4 pun itu meskipun diambil pada tanggal 6 malam. Sebentar saya clearkan. Jadi yang menurut kuasa hukum tadi bahwa cairan lambung diambil 70 menit setelah Mirna dinyatakan tewas. Pukul 19.40, 6 Januari 2016 itu baru diperiksa pada tanggal 10 Januari 2016. Diambilnya tanggal 6. 70 menit lah kata bahasa penasihat. Tapi dilakukan pemeriksaannya kan baru tanggal 10 berbarengan dengan organ-organ tadi. Tapi bukankah itu kemudian kalau kita hubungkan dengan sifat sianida yang gampang menguap dan sebagainya yang akhirnya itu mungkin yang menjadi penyebab berubahnya hasil pada tanggal 10 Januari? Itu juga harus diperhatikan, kan seperti itu. Sifat-sifat sianida itu juga harus diperhatikan. Baik. Ini kabarnya akan ada 3 saksi atau ahli lagi yang belum disampaikan oleh kuasa hukum. Bagaimana? Masih ada Pak Budiawan, masih dilanjutkan ya setelah jeda? Ya artinya ya disitulah keuntungan penasihat hukum sebenarnya. Jadi sebenarnya kan kalaupun di persidangan-persidangan yang terdahulu itu sebenarnya beliau penasihat hukum itu meminta agar disebutkan siapa saksi yang akan dihadirkan, siapa yang ahli yang dihadirkan itu sebenarnya sangat tidak beralasan karena penasihat hukum sudah mendapatkan BAP. Sedangkan kami ketika penasihat hukum menghadirkan saksi ataupun BAP ataupun ahli yang tidak dapat BAP, bagaimana kita bisa mendeteksi?
Sebenarnya itu ya ini sebenarnya sebuah keuntungan bagi penasihat, sehingga kemarin-kemarin pun sebenarnya tidak perlu dipertanyakan itu kepada kami. Baik, Gitu. terima kasih.